Hai, halo teman pemilih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar teman pemilih semuanya? Saya doakan kita semua selalu diberkahi rahmat, sehat, dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, ketemu lagi bersama saya kali ini Vima yang akan menemani teman pemilih semuanya selama 30 menit ke depan bersama podcastnya KPU Kabupaten Tanah Datar, Pot Ludo Podcast Pemilu dan Demokrasi. Oke, bersama kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Siapa lagi dia kalau bukan Bapak Thomas Hendriko. Selamat siang Bapak Thomas. Selamat siang Bu Bagaimana Vima. kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Pak. sehat walafiat. Oke teman pemilih, kali ini podcast kita yang kedua kalinya bersama Bapak Thomas. Tentunya kita masih membahas seputar data pemilih. Nah, jika ada teman pemilih yang bertanya, ngapain aja sih KPU setelah berakhirnya tahapan pemilu dan pemilihan? Ada nggak sih pekerjaan orang KPU? Gitu ya Pak Tom ya? Mungkin Betul, ada teman-teman yang betul. bertanya. Ya. Nah, salah satu yang dikerjakan oleh KPU salah satunya adalah non tahapan, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan serta kegiatan rutin seperti biasanya. Ya. Nah, oke Pak Tom, kali ini tentunya kita akan membahas terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kali ini mungkin langsung saja teman pemilih kita bertanya kepada ahlinya, Pak Tom. Seperti yang diatur melalui peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, sebenarnya apa saja yang akan kita laksanakan melalui PDPB ini Pak Tom? Ngapain aja kita sih Pak Tom gitu? Ya. Coba silakan Bapak Tom jelaskan kepada teman pemilih sekalian. Baik, makasih Bu Vima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada podcast kita kali ini, Pot Ludo, podcast Pemilu dan Demokrasi KPU Tanah Datar. Di sisi kali ini kita bisa kembali berbincang ataupun bercerita ya Bu Vim. Kalau untuk sebelumnya kita sudah sekilas membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ataupun PDPB. Kalau hari ini tentunya kita akan kupas agak mendalam ya Bu Vim ya, terkait dengan PDPB ini, yang mana PDPB merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang dan itu termasuk dalam agenda non tahapan. Sebenarnya ada 2 agenda non tahapan yang kita laksanakan. Non tahapan itu maksudnya di luar tahapan pemilu atau pilkada. Nah, ada 2. Pertama itu PDPB, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Yang kedua adalah pendidikan pemilih secara berkelanjutan kepada masyarakat kita. Nah, tentu ini menjawab juga pertanyaan tadi Bu Vim ataupun dari masyarakat kita, ngapain sih KPU itu setelah tahapan selesai gitu kan? Artinya dari 11 item tahapan sampai pelantikan presiden dan juga DPR dan DPRD, kita kan udah dianggap sudah selesai nih. Tapi yang jelas sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 dan juga peraturan KPU bahwasanya kita melaksanakan beberapa jenis ataupun kegiatan di luar tahapan itu. Ada tahapan rutin seperti biasanya, penyelesaian persoalan keuangan, laporan dan sebagainya. Ada PDPB dan juga ada sosialisasi pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Kira seperti itu Bu Vim. Nah, hari ini tentu kita akan mencoba untuk bercerita tentang pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, dan juga KPU Kabupaten Kota. Artinya hari ini kita tidak ada ad hoc kita, tidak ada PPK, PPS ataupun KPPS, dan tentu yang akan melaksanakan tahap kegiatan ini adalah tentu KPU Kabupaten Kota yang ada di seluruh Indonesia. Khusus kita di Tanah Datar, tentu kita melaksanakan PDPB ini juga nih Bu Vim. Artinya mulai dari bulan Mei kemarin sampai Juni, dan pada tanggal
ya 2 Juli kita melaksanakan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sudah kita laksanakan sesuai dengan arahan dan juga peraturan KPU nomor 1 tahun 2025. Nah, tentu kita penting nih Bu Fe menyampaikan ke teman pemilih kira-kira PDPB itu apa gitu kan. Nah, kalau merujuk kita kepada peraturan KPU ya nomor 1 tahun 2025, PDPB ataupun pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu adalah kegiatan ya yang dilakukan untuk memperbaharui data pemilih secara berkelanjutan ya, data pemilih itu yang bersumber dari DPT Pilkada ataupun pemilu sebelumnya yang disinkronkan dengan data yang bersumber dari Kemendagri ataupun Dirjen Disdukcapil, kira seperti itu Bu Fim. Nah, itu kita sinkronkan, kita terima, itu yang kita laksanakan pembaharuan datanya. Nah, jadi PDPB itu prinsipnya adalah kita memperbaharui data. Sehingganya nanti kita menemukan, kita mendapatkan data yang akurat, komprehensif, dan termutakhir, Bu Fim. Nah, jadi teman pemilih semuanya ini penting supaya nanti kita bisa mengecek dan juga memastikan keberadaan data pemilih kita itu di seluruh wilayah tanah datar, dan tentu kita ingin datanya akurat dan termutakhir. Artinya dalam hal ini kita sudah diberikan ataupun dibekali data oleh KPU RI melalui KPU provinsi. Kira-kira data seseorang yang mesti kita mutakhirkan itu posisinya seperti apa. Contohnya kita diberikan data ada seorang namanya si A. Si A ini waktu pemilu kemarin masih hidup. Ternyata hari ini diberikan data dia telah meninggal. Ini yang kita eksekusi, Bu. Kita memastikan dan tentu kita berkoordinasi dengan Disdukcapil atau teman-teman Bawaslu ataupun dengan pihak wali nagari memastikan keberadaan si A ini apakah betul-betul dia telah meninggal ataupun tidak. Nah, ini prinsip ini yang kita lakukan Mufim. Kita ingin memastikan keberadaan seorang pemilih apakah dia sudah masih memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat. Yang jelas Mufim, kita di Tanah Datar telah melaksanakan eksekusi peraturan KPU Tas 1 tahun 2025 ini, di mana ada 4 indikator ataupun 4 pekerjaan utama yang kita lakukan. Pertama itu kita melakukan pengelolaan data yang kita terima dari KPU RI. Yang kedua kita melakukan pemutakhiran data. Yang ketiga kita melakukan koordinasi dengan stakeholder. Yang keempat tentu kita melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Nah, 4 item ini sudah kita lakukan. Koordinasi kita lakukan dengan semua stakeholder, dengan kawan-kawan Bawaslu Tanah Datar, dengan Dinas Dukcapil, dengan di pemerintah daerah, dengan ya stakeholder yang berkaitan dengan data pemilih itu sudah kita lakukan. Nah, berikutnya juga kita sudah kemarin melaksanakan rekapitulasi di tanggal 2 Juli ya Bu Fim ya, di mana kita mendapatkan data untuk pemilih kita itu berada di angka 279.525 untuk seluruh data pemilih yang ada di Tanah Datar, di mana dari angka ini ternyata kita dapatkan berkurang ternyata pemilih kita Bu Fim dibandingkan pemilih waktu pilkada kemarin. Pilkada kita pemilih kita itu berjumlah 280.326, sedangkan di PDPB kita di semester 2 ini kita mendapatkan data sebanyak 279.525, lebih kurang berapa? 800-an kita berkurangnya Bu Fim. Artinya ini merupakan akumulasi dari jumlah TMS yang kita dapatkan, di mana TMS tidak memenuhi syarat itu diakibatkan karena ada yang meninggal dunia atau ada yang pindah ke luar daerah Tanah Datar atau ada karena perubahan status dari warga biasa menjadi TNI ataupun Polri. Nah, apakah ada pemilih baru juga? Juga ada Bu Fim, cuma secara akumulasi kita dapatkan kemarin jumlah kita berada di angka 279.525 dan semuanya tersebar di 14 kecamatan dan 75 nagari. Nah, berikutnya teman pemilih, yang jelas untuk PDPB ini berlangsung sampai nanti pada akhir tahun. Kita di KPU Tanah Datar terus melakukan updating data untuk mendapatkan data yang ter-up to date,
termutakhir dan komprehensif, sehingganya nanti untuk pemilu berikutnya kita, menyiapkan data-data ini, sesuai dengan, yang seharusnya, kayak seperti itu, Bu Oke. Fima. Oke, teman pemilih sudah dijelaskan mungkin secara detail oleh Bapak Thomas terkait dengan, apa sih yang disebut dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Mhm, Nah, tadi juga udah disampaikan Bapak Thomas terkait dengan, eee, siapa saja yang masuk dalam, kategori, yang dilakukan pemutakhiran datanya. mhm, Nah, kemarin itu tanggal 2 Juli seperti yang kita ketahui Pak Tom, kita sudah menetapkan, mhm. terkait dengan PDPB triwulan kedua. Nah, mungkin teman pemilih semuanya secara lebih detailnya ingin tahu juga, terkait dengan kategori seperti apa saja sih yang, akan kita masukkan ke dalam, PDPB ini. Mhm. Nah, mungkin seperti apanya seperti bagaimananya mungkin, akan dijelaskan oleh Bapak Thomas. Makasih Bu Fim. Betul sekali, artinya kita di Kabupaten Datar melakukan pemeliharaan ataupun pemutakhiran data ini ada beberapa aspek ataupun kategori yang kita, laksanakan ataupun kita perhatikan. Pertama itu tentu ada kategori pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, yang kedua adalah kategori pemilih baru ataupun pemilih pemula ya, yang ketiga itu adalah pemilih ubah. 3 itu yang, kategori yang kita kerjakan kemarin Bu Fim. Kalau untuk kami, pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, ada beberapa item juga, ada di antaranya pemilih kita meninggal dunia. Contoh kemarin Bu Fim waktu pilkada bapak ini masih ada, karena Iya, sifat data pemilih kita ini kan secara dinamis nih Bu Fim, iya, bergerak terus, kemarin dia ada, hari ini tidak ada. Kemarin dia berusia 16,5 tahun, sekarang sudah berusia 17 tahun, kira seperti itu dimasukkan. Nah, terkait dengan data pemilih, yang tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia tadi kondisinya seperti itu Bu Fima, dan yang penting itu adalah kita dalam mengeksekusi nanti, menyatakan yang bersangkutan itu adalah tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal, harus ada surat keterangan dari, Kantor Wilayah Negari ataupun Dinas Dukcapil, kira-kira seperti itu Bu Fim. oke, cukup jelas ya teman pemilih. Ya, Jadi ada sedikit, hal-hal unik pula ya Pak Tom dalam iya, pemutakhiran data pemilih, mmm, seperti yang sudah meninggal, di dalam data kependudukan ternyata setelah kita cek lapangan dia masih hidup Pak Tom. betul betul Atau sekali. sebaliknya ya Pak Tom, Ya, seperti itu. mmm, Nah, oke untuk teman pemilih, semuanya terkait dengan, kita terdaftar atau tidaknya dalam, data pemilih itu bisa kita cek di mana Pak Tom? ya, silakan nanti teman pemilih semuanya cek DPT online, klik di Google ya, di googling aja, nanti Mhm, akan diarahkan di situ Bu Fim, ada cek DPT online dan akan iya, dimintakan nanti, NIK ataupun nomor induk kependudukan dari, teman pemilih semuanya, silakan di-input, silakan dimasukkan NIK kita di sana, lalu nanti kita diarahkan ada, apa namanya, OTP-nya juga ya Bu Fim ya. Nanti iya. akan terhubung dengan nomor HP Bapak Ibu, dimintakan kita masukkan kembali di situ. Nah, di situ nanti akan jelas apakah kita terdaftar ataupun belum terdaftar dalam cek DPT online. Ini terutama yang pemilih pemula nih Bu, yang penting. Bagi Iya pemilih itu. pemula yang belum pernah ikut pemilu ataupun pilkada sebelumnya ya, kita sarankan silakan untuk, di-googling aja, dicek DPT online, masukkan nomor NIK kita, nomor induk kependudukan, nah 130404 sekian, kira seperti itu Bu Fim ya, 16 digit. Nanti kita akan, dikasih tahu, kita akan mendapatkan informasi di sana bahwasanya nama saya sudah terdaftar di, nagari itu, kecamatan itu, ya kira seperti itu Bu Fim ya, kita Iya, dapat berarti informasi. cukup mudah ya Pak Tom Iya, ya. cukup mudah. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita semua untuk tidak datang ke TPS. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya Pak Tom, terkait dengan anggaran, di mana kita harus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan hingga triwulan keempat. Iya. Ya. Nah, terkait dengan keterbatasan anggaran dan adanya efisiensi, nah bagaimana trik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar, terhadap hal tersebut, tetapi tidak mengenyampingkan untuk menghadirkan atau, mengumpulkan data yang akurat? Mhm. Baik, makasih Bu Fimah.
Terkait dengan aktivitas ataupun agenda PDPB ini, betul ya, artinya kita tidak terlepas dari dukungan ataupun Iya, support dari, anggaran yang ada, yang tersedia. Walaupun hari ini kita tentu, menghormati kebijakan dari pemerintah kita melakukan efisiensi, di mana salah satunya adalah akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang ada di, seluruh, dinas ataupun, lembaga yang ada, termasuk kita di KPU Tanah Datar. Nah, kita diamanahkan oleh undang-undang dan juga PKPU 1 2025 untuk melaksanakan PDPB. Di sisi lain kita juga, dihadapkan kepada tantangan akan keterbatasan anggaran. Nah, terkait betul. dengan itu Bu Fim, tentu kita mencoba untuk mensiasati ya, bagaimana supaya nanti, PDPB ini jalan dengan sebaik-baiknya, walaupun nanti anggaran kita tidak full mensupport kegiatan Iya, ini. Nah, kita di KPU Tanah Datar, betul kata Bu Fima tadi, ada keterbatasan anggaran, tidak, banyak ya, ataupun tidak ada anggaran yang memadai untuk melaksanakan PDPB ini, karena, seperti kita mesti melaksanakan, kegiatan rapat koordinasi dengan dinas, instansi terkait Bu Fim, iya, atau nanti dengan para wali nagari yang mesti kita laksanakan. Nah, kalau belum bisa kita kumpulkan Bapak dan Ibu wali nagari, tentu kita mencoba untuk berkoordinasi dengan dinas terkait aja terlebih dahulu. Nah, itu Bu Fim. Dan juga, kita juga sering melakukan, apa ya, jemput bola dengan teman-teman, Bawaslu, kita koordinasi dengan kantor Bawaslu, ya yang non budgeting lah, kira seperti itu Bu iya, Fim. betul. Jadi bisa jadi kita bertatap muka ke situ sambil ngopi-ngopi ya, atau nanti kita via, telepon ataupun via, grup WhatsApp kita melakukan koordinasi. Yang jelas secara prinsip kita ingin, kegiatan PDPB ini, kegiatan memperbaharui data pemilih ini jalan dengan sebaik-baiknya, walaupun nanti kita dihadapi ataupun kita berhadapan dengan keterbatasan anggaran. Yang jelas Bu Fim, kita tidak ingin, keterbatasan anggaran ini menghambat pola kerja kita, walaupun nanti, secara, apa namanya, secara umum ya kegiatan di kantor, kegiatan, di KPU lah, itu memang butuh support anggaran, namun, jangan hanya karena keterbatasan anggaran kita pun tidak melaksanakan kegiatan ini. Iya, betul Ya, sekali. Ibarat kata pepatah, "Ndak kayu janjang diapiang," ya Pak Tom? betul sekali. Iya. Iya. Oke, baik Pak Tom, terkait dengan data pemilih yang sudah kita tetapkan itu, seandainya ada masukan dan tanggapan dari masyarakat, mungkin, bagaimana caranya bisa dilakukan oleh teman pemilih semuanya? Oh iya, teman pemilih semuanya terkait dengan kalau ada saran, masukan, ataupun tanggapan dari, masyarakat di Tanah Datar ataupun teman pemilih semuanya, maka nanti boleh silakan nanti menghubungi KPU Tanah Datar dan kita juga telah umumkan di, media sosial kita, kalau ada yang ingin menyampaikan, saran, masukan, dan tanggapan, silakan pertama itu ya datang ke KPU Tanah Datar, kalau bisa. Kalau yang kedua kalau nggak bisa datang, silakan hubungi, staf yang ada di KPU Tanah Datar Ya, terkait dengan PDPB ini, kita sudah tuliskan nomor HP-nya. Kita apa namanya, secara jelas Bu Fim ya, mengumumkan betul. masyarakat, ada nomor, kontak yang bisa dihubungi. Yang berikutnya adalah, tentu teman pemilih semuanya mesti menyiapkan, secara de jure-nya Bu Fim. Umpamanya kalau ada yang meninggal dunia, ada surat keterangan meninggal ataupun akta kematian. Atau bagi yang sudah punya KTP Bu Fim, mungkin Iya, dia, bulan Agustus ini tanggal 1 berusia 17 tahun gitu kan, betul. sudah ada KTP-nya nanti silakan disiapkan KTP-nya, hubungi petugas kita atau nanti datang langsung ke KPU Tanah Datar, silakan disampaikan, "Saya telah berusia 17 tahun loh Bu, ini KTP saya." Nah mungkin itu, tanggapan kita Bu Fim. Oh, seperti itu. Mhm. Jadi intinya Pak Tom, untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, tidak hanya tugas KPU, tapi juga tugas kita Kita semua, bersama betul. untuk menciptakan data yang akurat untuk pemilu yang lebih berkualitas lagi. Mhm. Nah, mungkin ada closing statement yang akan Bapak Thomas sampaikan terkait dengan PDPB ini? Baik, makasih Bu Fim. Teman pemilih semuanya, kami dari KPU Tanah Datar menghimbau kepada seluruh warga Tanah Datar untuk melek terkait dengan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Kenapa? Karena, PDPB ini nanti gunanya adalah kita menyiapkan data pemilih untuk pemilu kita
ataupun pilkada kita berikutnya. Dalam betul. artian tentu kita menyiapkan untuk pemilu 2029 ya Bu Iya, Fim. Nah, betul. jadi silakan nanti adik-adik yang baru pemilih pemula yang belum terdaftar, belum pernah ikut jadi pemilih pada pemilu ataupun pilkada kemarin, silakan untuk melek ya dengan informasi kepemiluan untuk memperbaharui data pemilih kita, datang ke KPU Tanah Datar ataupun hubungi nomor kontak yang tertera di media sosial KPU Tanah Datar supaya nanti kami dari KPU bisa memasukkan adik-adik semuanya menjadi seorang pemilih dan nanti di pemilu 2029 bisa memilih pemimpin yang adik-adik semua inginkan. Seperti itu Amin. Bu Fim. Oke, terima kasih banyak Pak Tom Makasih Bu atas Fima. waktunya. Luar biasa sekali penyampaian materi pembahasan kita terkait PDPB ini oleh Bapak Thomas selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tanah Datar. Oke, teman pemilih jangan lupa like dan subscribe kanal YouTube kami KPU Kabupaten Tanah Datar dan tayangan ini akan disiarkan juga di medsos resmi KPU Kabupaten Tanah Datar. Jangan lupa jadi pemilih cerdas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dah. wabarakatuh.